Di panggung geopolitik Timur Tengah, sebuah dinamika yang kompleks dan penuh ketegangan telah lama menjadi sorotan dunia. Perseteruan antara Iran dan Israel. Dua entitas ini dengan ideologi dan ambisi yang kontras seringkali berada di ambang konfrontasi terbuka, menciptakan gelombang kekhawatiran di seluruh penjuru bumi. Israel, meskipun secara geografis relatif kecil, telah lama diakui memiliki kekuatan militer yang mutakhir, terlatih dan didukung oleh teknologi pertahanan paling canggih di dunia, termasuk bantuan signifikan dari Amerika Serikat. Kemampuan intelijen dan serangan presisi mereka dikenal mematikan, menjadikannya kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain berdiri negara Islam Iran, sebuah kekuatan regional yang besar dengan populasi signifikan dan sejarah peradaban yang sangat panjang. Terlepas dari keunggulan militer konvensional Israel, Teheran secara konsisten menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi dan menantang entitas Zionis tersebut. Serangan rudal, dukungan terhadap milisi, dan retorika yang membakar adalah beberapa manifestasi dari sikap yang tak gentar ini. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang sangat krusial untuk dipahami. Mengapa Iran dengan segala keterbatasannya jika dibandingkan dalam konfrontasi militer konvensional masih berani menantang Israel? Apa motivasi di balik strategi dan manuver yang kerap membuat dunia menahan napas ini? Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kita harus menyelami lapisan-lapisan ideologi yang mengakar, strategi asimetris yang cermat, kalkulasi geopolitik yang ambisius, serta dinamika internal yang membentuk sikap Teheran. Pemahaman ini penting untuk mengurai benang kusut ketegangan yang terus membara di salah satu kawasan paling bergejolak di dunia. Pilar utama yang menopang keberanian Iran dalam menghadapi Israel adalah landasan ideologi dan ambisi regionalnya yang sangat mengakar kuat. Sejak kemenangan revolusi Islam pada tahun 1979 yang menggulingkan monarki pro-barat, Republik Islam Iran secara fundamental telah menolak legitimasi dan keberadaan negara Israel. Bagi Teheran, Israel dipandang bukan sekedar musuh politik, melainkan entitas penjajah yang didirikan di tanah yang secara historis milik Palestina. Pandangan ini bukan sekedar retorika politis sesaat, melainkan sebuah doktrin yang terpatri dalam konstitusi dan kebijakan luar negeri Iran, menjadi inti dari identitas revolusioner mereka. Ayatullah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi, dengan tegas menyebut Israel sebagai kanker yang harus dihilangkan, sebuah narasi yang terus dipertahankan oleh para penerusnya. Dalam konteks yang lebih luas, Iran memposisikan dirinya sebagai pembela utama perjuangan Palestina dan pemimpin dari apa yang mereka istilahkan sebagai poros perlawanan atau Axis of Resistance. Ini adalah sebuah aliansi informal yang terdiri dari berbagai kelompok paramiliter dan non-negara di seluruh Timur Tengah, yang secara ideologis dan operasional selaras dengan tujuan Iran untuk melawan pengaruh Israel dan Barat. Anggota kunci dari poros ini termasuk Hizbullah di Lebanon, yang merupakan aktor politik dan militer paling kuat di negara itu dan memiliki gudang rudal signifikan yang diarahkan ke Israel. Di sisi lain ada Hamas dan Jihad Islam Palestina di jalur Gaza yang secara aktif terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel, serta berbagai milisi Syiah di Suriah dan Irak seperti Harokat Al-Nujaba dan Kataib Hizbullah yang beroperasi di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Israel. Bahkan kelompok Houthi di Yaman juga menjadi bagian dari jaringan ini, menunjukkan jangkauan pengaruh Iran yang semakin meluas hingga ke Laut Merah. Aspek kedua yang paling krusial dalam menjelaskan keberanian Iran adalah adopsi strategi asimetris dan penggunaan perang proksi sebagai inti dari doktrin pertahanan dan serangan mereka. Iran menyadari betul bahwa dalam sebuah konfrontasi militer konvensional secara langsung, kekuatan militer mereka yang meskipun sangat besar mungkin tidak akan sebanding dengan superioritas teknologi dan daya tembak Israel yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, Teheran memilih pendekatan di mana pihak yang lebih lemah menggunakan taktik tidak konvensional untuk mengikis keunggulan lawan yang lebih kuat, menghindari pertarungan langsung yang akan berakhir dengan kerugian besar. Strategi ini bukan bertujuan untuk mengalahkan Israel dalam pertempuran terbuka yang melibatkan tank versus tank atau pesawat versus pesawat. Sebaliknya, tujuannya adalah memberikan tekanan berkelanjutan, mengganggu stabilitas Israel, dan menciptakan kerugian yang tak dapat ditoleransi melalui jaringan sekutu dan proksi mereka. Ini termasuk serangan roket dan rudal yang diluncurkan oleh Hizbullah dari Lebanon, serangan rudal dan drone oleh Houthi dari Yaman yang menargetkan kepentingan maritim,
serta operasi militer dan serangan dari kelompok-kelompok di Gaza dan Suriah. Jaringan proksi ini bertindak sebagai tangan panjang Iran, memungkinkan Teheran untuk melancarkan serangan atau ancaman tanpa harus langsung menanggung akibat dari serangan balasan Israel. Ini adalah bentuk penolakan yang dapat dipercaya, di mana Iran dapat membantah keterlibatan langsung sambil tetap mencapai tujuan strategisnya. Penempatan kelompok bersenjata di berbagai perbatasan Israel dari dataran tinggi Golan di utara, perbatasan Lebanon, hingga jalur Gaza secara efektif menciptakan lingkaran api yang memaksa Tel Aviv untuk mendistribusikan sumber dayanya dan menghadapi ancaman dari berbagai arah. Ini menjaga Israel dalam kondisi siaga tinggi secara konstan, memakan anggaran pertahanan yang besar dan menguras energi militer dan politiknya. Israel tidak hanya harus khawatir tentang serangan langsung dari Iran, tetapi juga tentang ancaman dari utara, selatan, dan potensi serangan cyber atau maritim yang dapat dikaitkan dengan Iran atau sekutunya. Ini adalah upaya sistematis untuk mengubah keunggulan posisi geografis Israel menjadi kerentanan karena dikelilingi oleh potensi ancaman. Bahkan ketika Iran melakukan serangan langsung seperti serangkaian serangan rudal dan drone yang terjadi baru-baru ini sebagai balasan atas insiden di Damaskus, aksi-aksi tersebut seringkali dimaknai sebagai unjuk kekuatan simbolis dan pesan politik, bukan sebagai upaya untuk memicu perang skala penuh yang tidak mereka inginkan atau belum siap dihadapi secara konvensional. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan pembalasan, menguji sistem pertahanan Israel, dan menegaskan bahwa Teheran tidak akan diam terhadap agresi sambil tetap menjaga agar konflik tidak eskalasi di luar kendali. Ini adalah bagian dari strategi ambiguitas strategis di mana Iran mempertahankan kemampuan untuk bertindak tanpa harus mengumumkan niat penuh mereka. Pendekatan ini memungkinkan Iran untuk mempertahankan kredibilitas sebagai kekuatan regional yang berani sambil meminimalkan resiko eskalasi yang tidak diinginkan. Pilar ketiga yang menopang keberanian Iran adalah pengembangan kapabilitas militer mandiri dan program nuklir mereka yang kontroversial. Meskipun angkatan udara Iran yang sudah tua mungkin belum sebanding dengan superioritas udara Israel yang dilengkapi jet tempur generasi terbaru, Teheran telah melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan rudal balistik jarak jauh sebagai tulang punggung kemampuan pertahanan dan serangannya. Program rudal balistik Iran adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Mereka telah berhasil mengembangkan berbagai jenis rudal, mulai dari rudal balistik jarak pendek hingga menengah seperti Sahab 3 dan Ghadr 1, yang memiliki jangkauan mampu mencapai sebagian besar wilayah Israel. Iran juga terus mengembangkan rudal yang lebih canggih seperti Khorramshahr dan Shejil yang diklaim memiliki jangkauan lebih jauh dan manuver yang lebih baik. Rudal-rudal ini dapat membawa hulu ledak konvensional yang sangat besar, memberikan Iran opsi untuk melakukan serangan balasan yang signifikan jika terjadi agresi langsung. Pengembangan rudal ini dilakukan dengan fokus pada kemandirian industri militer dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing di tengah sanksi internasional yang ketat. Rudal-rudal ini berfungsi sebagai penangkal penting, memberikan Iran opsi untuk melakukan serangan balasan yang signifikan jika terjadi agresi langsung terhadap wilayahnya. Keberadaan gudang rudal ini secara signifikan meningkatkan biaya yang harus dibayar Israel jika mereka memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran ke Iran. Dan tentu saja terdapat program nuklir Iran yang telah menjadi sumber ketegangan internasional selama lebih dari 2 dekade. Israel dan sebagian besar negara-negara barat sangat mencurigai Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, meskipun Teheran secara konsisten menyatakan bahwa program mereka murni untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan aplikasi medis. Kesepakatan Nuklir 2015 dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, sempat membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, penarikan diri Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 dan penerapan kembali sanksi telah mendorong Iran untuk secara bertahap mengurangi komitmennya, meningkatkan pengayaan uranium ke tingkat yang mengkhawatirkan. Potensi Iran untuk memiliki senjata nuklir jika skenario ini terwujud akan menjadi pergeseran paradigma politik yang luar biasa besar, mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara drastis. Senjata nuklir akan memberikan Iran daya tawar yang luar biasa dan berpotensi menempatkannya dalam posisi yang setara dengan Israel,
yang diyakini memiliki senjata nuklir meskipun tidak mengakuinya secara resmi. Kondisi ini akan membuat Israel dan sekutunya harus berpikir dua kali sebelum melancarkan serangan berskala besar karena rasio pembalasan yang tidak dapat diprediksi. Bagi Israel, program nuklir Iran adalah ancaman eksistensial yang memicu tindakan preventif seperti serangan cyber atau operasi rahasia. Ketegangan seputar program nuklir ini adalah salah satu alasan utama mengapa Iran merasa perlu untuk mempertahankan postur konfrontatif. Pilar keempat yang menjelaskan keberanian Iran adalah legitimasi internal dan sentimen regional yang kuat yang seringkali menjadi pendorong di balik kebijakan luar negerinya yang sangat agresif. Di banyak negara yang mayoritas muslim, terutama di kalangan masyarakat Arab dan Syiah, terdapat solidaritas yang mendalam terhadap siapapun yang berani melawan Israel, terutama karena isu Palestina yang telah menjadi luka terbuka selama puluhan tahun. Tindakan Iran yang menentang Israel kadang dipandang sebagai representasi keberanian dan kepemimpinan yang diharapkan oleh sebagian masyarakat di kawasan tersebut, yang merasa negara-negara Arab lainnya terlalu lunak dan kompromistis terhadap Israel. Ini menciptakan semacam modal politik bagi Iran di tingkat regional. Secara domestik, konfrontasi dengan Israel juga berfungsi sebagai alat yang sangat efektif bagi rezim Iran untuk mempertahankan legitimasi dan mendapatkan dukungan internal. Karena semenjak revolusi, oposisi terhadap Israel telah menjadi salah satu prinsip utama yang menyatukan berbagai fraksi dalam kepemimpinan dan masyarakat Iran, terutama di kalangan faksi garis keras dan para pendukung revolusi yang mendambakan sikap tegas terhadap Israel dan juga pengaruh Barat. Dengan menunjukkan perlawanan yang gigih, rezim dapat mengalihkan perhatian dari masalah-masalah internal seperti kesulitan ekonomi atau ketidakpuasan sosial. Ini adalah manifestasi dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip revolusi dan penegasan posisi mereka sebagai pembela Islam dan kaum tertindas di mata publik dalam negeri. Media pemerintah Iran secara konsisten menyoroti tindakan-tindakan Israel yang menggembar-gemborkan keberanian Iran dalam menghadapinya, memperkuat narasi bahwa rezim adalah pelindung nilai-nilai revolusioner. Lebih jauh, tekanan eksternal berupa sanksi ekonomi dan ancaman militer dari AS dan Israel justru seringkali dimanfaatkan oleh Teheran untuk memperkuat dukungan domestik. Narasi bahwa Iran sedang dikepung oleh musuh-musuh eksternal digunakan untuk memobilisasi penduduk dan menegaskan perlunya persatuan nasional di bawah kepemimpinan ulama. Ini adalah strategi yang telah terbukti efektif dalam menghadapi ancaman dan mempertahankan kohesi sosial meskipun dengan biaya ekonomi yang sangat tinggi. Pilar kelima yang tak kalah penting dalam menjelaskan keberanian Iran adalah keterlibatan kekuatan global dan perhitungan geopolitik yang cermat yang mendasari setiap langkah Teheran. Iran tidak beroperasi dalam ruang hampa. Hubungan kompleksnya dengan kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Rusia dan Tiongkok memberikan Teheran lapisan perlindungan diplomatik dan ekonomi yang krusial, mengurangi dampak isolasi internasional yang diupayakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Rusia sebagai sekutu strategis terutama dalam konflik Suriah seringkali bertindak sebagai penyeimbang kekuatan AS di Dewan Keamanan PBB, memberikan veto terhadap revolusi yang menargetkan Iran. Hal ini memberikan Iran ruang gerak yang lebih besar untuk melanjutkan program-programnya tanpa takut akan intervensi militer yang disahkan secara internasional. Kerjasama militer dan teknologi antara Iran dan Rusia juga semakin erat, terutama pasca invasi Rusia ke Ukraina, di mana Iran dilaporkan memasok drone dan amunisi kepada Moskow sebagai imbalan atas potensi teknologi militer canggih. Di sisi lain, Tiongkok adalah mitra ekonomi dan pembeli utama minyak Iran meskipun Iran berada dalam sanksi ekonomi. Hubungan ekonomi ini menjadi jalur vital bagi Iran untuk mempertahankan ekonominya bahkan di bawah tekanan sanksi Barat yang sangat berat. Investasi Tiongkok di bidang infrastruktur Iran dan perdagangan bilateral yang terus berlanjut memberikan Teheran ketahanan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk terus mendanai ambisi regional dan program militernya. Tiongkok sebagai kekuatan besar yang juga menentang hegemoni AS dan Barat memiliki kepentingan strategis dalam mendukung Iran sebagai penyeimbang kekuatan di Timur Tengah. Keterlibatan kekuatan-kekuatan ini memberikan Iran rasa aman dan strategis.
Teheran tahu bahwa konflik besar yang melibatkan mereka akan memiliki konsekuensi global yang tidak diinginkan oleh kekuatan besar manapun. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan tindakan provokatif dengan keyakinan bahwa ada batas tertentu sejauh mana Israel dan Amerika dapat merespons tanpa memicu reaksi dari Rusia ataupun Tiongkok. Ini adalah permainan catur geopolitik yang sangat hati-hati, di mana Iran memanfaatkan dinamika persaingan kekuatan besar untuk kepentingannya sendiri. Mereka memahami bahwa dalam skema global yang lebih besar, tidak ada kekuatan yang benar-benar menginginkan destabilisasi total di Timur Tengah yang dapat memicu perang regional yang lebih luas dan melibatkan mereka secara langsung. Dengan demikian, jelaslah bahwa keberanian Iran dalam menghadapi Israel bukanlah cerminan dari asumsi kemampuan untuk mengalahkan Israel dalam pertempuran militer secara langsung atau murni karena kekuatan senjata. Namun sebaliknya, ia merupakan hasil dari kombinasi kompleks motivasi ideologi yang mengakar kuat sejak revolusi, strategi regional jangka panjang yang cerdik melalui perang proksi, pengembangan kapabilitas militer mandiri yang berfokus pada rudal dan potensi nuklir, dukungan legitimasi internal dan sentimen regional, serta perhitungan geopolitik yang cermat dalam memanfaatkan dinamika kekuatan global. Dinamika ini adalah sebuah cerminan permainan catur geopolitik yang sangat rumit, terus beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Setiap tindakan Iran adalah sebagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang dominan, menentang hegemoni Barat, dan mempertahankan prinsip-prinsip revolusionernya. Memahami lapisan-lapisan kompleks ini merupakan hal yang sangat esensial untuk mengurai benang kusut ketegangan yang membentuk salah satu konflik paling sensitif di panggung global.